Pemirsa, Jakarta memiliki berbagai bangunan bersejarah yang menjadi landmark atau ikon DKI Jakarta yang hingga saat ini masih dijaga dan dirawat dengan baik. Seperti di belakang saya, ada monumen atau patung selamat datang di daerah bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Tapi tahukah Anda pemirsa, apa makna atau arti dari monumen tersebut? Ya, patung selamat datang ini dibangun dengan tujuan untuk mengucapkan selamat datang menyambut para atlet Asian Games di tahun 1962. Menarik ya. Untuk itu pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui, mencari tahu makna-makna dari bangunan bersejarah di DKI Jakarta. Sekaligus saya akan bertanya kepada warga DKI Jakarta, kira-kira mereka tahu gak ya makna dari bangunan-bangunan bersejarah di DKI Jakarta? Yuk, kita cari tahu. Namanya yang saya dengar itu namanya patung selamat datang yang saya suka dengar dan saya pernah lihat gitu ya. Tapi ya itu patung selamat datang namanya. Filosofi dari saya mungkin selamat datang di Jakarta atau di Indonesia ya untuk para bisa para orang yang dari luar daerah, bisa juga dari turis-turis yang masuk ke Indonesia. Banyak orang bilang patung selamat datang ya. Patung selamat datang. Tapi kalau untuk artinya monumentalnya saya kurang paham deh apa. Ya, pada tahun 1962, Presiden Soekarno membangun monumen selamat datang ini untuk menyambut tamu-tamu kenegaraan dan para atlet yang datang ke Indonesia dalam rangka kompetisi bergengsi Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta. Patung selamat datang merupakan sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang pria dan wanita yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Total tinggi patung ini dari kaki hingga kepala mencapai kurang lebih 20 meter. Patung ini menghadap ke utara sambil melambaikan tangan yang memberikan arti menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Melalui patung ini, Presiden Soekarno ingin menunjukkan kebesaran dan keramahan warga Indonesia kepada para tamu dari mancanegara. Dari Bundaran HI kita bergeser ke lapangan Banteng pemirsa. Ya, setelah direvitalisasi dan dibenahi dan diresmikan oleh Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2018, kini lapangan Banteng di tempat saya berada saat ini sering dikunjungi oleh warga. Namun, tahukah Anda pemirsa, di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dulunya lapangan Banteng ini adalah terminal bus kota. Namun setelah direvitalisasi, kini lapangan Banteng berubah sangat signifikan. Karena kita lihat di sini ada ruang terbuka hijau, kemudian ada spot olahraga, dan di lapangan Banteng ini juga terdapat sebuah ruangan yang menceritakan sejarah panjang dari lapangan Banteng. Menarik ya, kira-kira seperti apa sejarah dari lapangan Banteng ini? Yuk, kita cari tahu. Sebelum mengulas sejarah lapangan Banteng, mari kita cari tahu, apakah warga Jakarta mengetahui makna atau sejarah dari monumen yang ada di lapangan Banteng ini? Yang saya tahu hanya pembebasan Irian Barat, tetapi maknanya saya belum terlalu tahu ya Mas. Lapangan Banteng nggak tahu deh, hampir keseluruhan nggak tahu. Yang saya tahu kan patung pembebasan Irian Barat ya. Untuk filosofinya saya kurang tahu detailnya ya. Pada masa penjajahan Belanda, lapangan ini lebih dikenal dengan sebutan Lapangan Singa, dengan membangun patung atau monumen singa. Namun setelah Indonesia merdeka, patung singa tersebut diruntuhkan dan pemerintah mengubah nama lapangan ini menjadi Lapangan Banteng. Sedangkan asal-muasal patung bertubuh kekar yang berdiri di tengah lapangan sejak 17 Agustus 1963 ini tidak lepas dari sejarah Trikora. Ya, Trikora atau Trikomando Rakyat adalah nama operasi yang dikumandakan Presiden Soekarno di Yogyakarta untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Kini lapangan Banteng tampak asri dan terlihat ada berbagai fasilitas publik yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Pertama adalah zona monumen pembebasan Irian Barat atau zona utama. Di zona ini terdapat sebuah kolam air di mana sebelum pandemi setiap Sabtu dan Minggu malam akan ada air mancur yang menari yang diiringi dengan musik dan dapat dinikmati oleh warga. Zona kedua adalah zona olahraga. Di zona ini pemerintah menyediakan fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, dan jalur untuk berlari di sekitar Monumen Pembebasan Irian Barat.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan ruangan khusus yang berisi tentang perjalanan sejarah lapangan Banteng. Ya, membangun beragam monumen dengan beragam fasilitas tentu tidak mudah. Untuk itu, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, kesadaran dan peran serta warga Jakarta juga diperlukan untuk menjaga bangunan dan monumen agar wajah kota Jakarta semakin indah.